Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita kehadiran seorang tamu yang istimewa, seorang tokoh masyarakat kita di Silungkang, yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Daci. Ya. Lebih lengkapnya namanya siapa Pak Daci yang mudah tahu? Dasril Munir ya, Dasril Munir. Terima kasih Pak Daci sudah datang di studio kami. Ya. Untuk membahas beberapa topik yang mudah-mudahan menarik untuk kita semua. Pak Daci, mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit mengenai profil Pak Daci. Oke Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam podcast ini, dan terima kasih Pak Budi telah mengundang kami ke sini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita sampaikan yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya Dasril Munir, nama saya Dasril Bapak Munir Sultan Mudo. Lahir 4 hari menjelang akhir tahun 1954. Desember 54. Nah, kemudian saya lahir di Silungkang, sampai SMP saya di Silungkang. SMP SD Muhammadiyah, SMP SDI. Kemudian saya pindah sekolah ke SAA Bukit Tinggi. Nah, tamat tahun 73, tahun 74 saya jadi guru di SAA itu. Kemudian tahun 75 saya lanjut ke Universitas Andalas, jurusan farmasi. Nah, tamat tahun 84. Nah, tahun 86 resmi saya pindah lagi ke Silungkang. Menjadi kepala SMA SDI. Sampai titik jenuhnya 1987. Ketika itu cita-cita SMA SDI setidak-tidaknya berada pada level 10 besar. Dan ternyata A1-nya mencapai ranking 1 Sumatera Barat untuk jurusan A1 dan ranking 2 untuk jurusan A2. Sumatera Barat sekolah swasta. Nah, alhamdulillah itu sudah habis tuh. Maka pindah lagi kerja direktur BPR, direktur utama BPR Gajah Tongga. Nah, setelah itu 96 sebelum habis itu jadi kepala desa. Jadi selama 96 sampai 2001 itu saya memimpin 3 lembaga. Desa Sumantigo, PT BPR, SMA SDI, D3. Nah, kemudian terus di tahun 2001, karena BPR itu adalah lembaga keuangan, saya ambil kuliah S2-nya di bidang keuangan, yaitu Magister Manajemen Keuangan. Nah, sesudah itu saya jadi dosen di Universitas Putra Indonesia sampai pensiun 2017. Kemudian jabatan-jabatan apa? Kepala SMA SDI, kemudian kepala desa, sesudah itu anggota DPRD tahun 2009 sampai 2014. Nah, ini sedikit nanti kita bahas. Nah, setelah itu saya sekarang masih aktif sebetulnya beberapa kegiatan. Ini ada tingkat nasionalnya fasilitator sertif. Yaitu sertifikasi direksi BPR. Jadi direksi BPR ini harus lulus sertifikasi. Nah, saya jadi fasilitator di bidang tata kelola. Nah, nanti insya Allah tanggal 14 ada pelatihannya di Padang bagi direksi dan calon direksi. Kemudian secara Sumatera Barat, saya sekarang ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Sumatera Barat. Sumbar. Ya. Lalu pekerjaan di lain lah. Ada uangnya cuma dah berapa. Kemudian ada komisaris di PT BPR Durian Mandiri yang nanti sebentar lagi akan gabung dengan BPR Kota Arang Sejahtera. Di organisasi sosial lain BWI dan Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan sudah lama, sudah lebih 20 tahun. Sumbar ya? Enggak, Sumbar, Kota Solonto. Solonto. Jadi Kota Solonto, BWI Kota Solonto, dan
Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Nah, mungkin karena saya suka sibuk ya, jadi banyak itu. Nah, ini iramanya terima kerja seperti itu. Itu perkenalan sedikit. Cukup banyak pengalaman. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari Pak Daci, dari pengalaman beliau. Tadi sedikit ada dibahas mengenai DPRD. DPRD Periode tahun berapa Pak Daci? 2009-2014. Satu periode sampai 2014 ya. Periode, ya. Oke. Nah, kita lanjut mengenai DPRD. Kita ingin belajar nih Pak Daci. Insya Allah. Para pemilih nanti setelah memilih, suara mereka jumlahnya sekian. Ya. Bagaimana sebetulnya suara itu bisa menjadi kursi bagi para calon nanti untuk duduk di Dewan? Iya. Perhitungannya seperti apa? Ya. Terima kasih Pak Budi. Yang ikut pemilu itu sebetulnya kan partai. Jadi yang ditentukan partai, yang bersaing itu antar partai. Jadi suara-suara itu sebetulnya dihitung di partai. Nah, partai kita ambil contoh, ada 5 saja supaya mudah menghitungnya Pak Budi. Partai A, Partai B, Partai C, Partai D, Partai E. 5 partai. Contoh. Nah, 5 partai ini yang yang ikut bertarung. Nah, di Silungkang ini misalnya Partai A ini dapat 3.000, misalnya angkanya 3.150 misalnya. Nah, kemudian Partai B 3.100, Partai C 3.000, Partai D 3.250 misalnya. Nah, yang Partai E 1.500, 1.400 lah, enggak sampai 1. Kalau satu kursinya 1.500, maka Partai A akan dapat 2 kursi. Karena sudah lebih dari 3.000. 1.500 dikali 2. 3.150 kan? Nah, jadi kelebihan suaranya 150. Nah, catat. Lebih suara 150. Ya. Partai B 3.300. Misalnya kan? 2 juga kursinya. Kelebihan suaranya 300. 300 tadi. 3.300 ya. Kemudian Partai C misalnya 3.200. 2 juga anggotanya, cuma kelebihan suara 200. Partai D 3.050. Kelebihan suaranya 50. Oke. 50. Sedangkan Partai E 1.100 lah. Karena kurang dari 1. Jadi dia nggak dapat. Nggak dapat kan? Tetapi kalau kita lihat hasil perolehan dari atas, Partai A dapat 2, Partai B dapat 2, Partai C dapat 2, Partai D dapat 2, jumlahnya 8. Oh, kelebihan itu 1 misalnya hilang sampai D. Yang satu lagi misal calon kita 9, nah yang Partai E kan belum dapat. Partai ini dapat 1 dari sisa-sisa suara ini kumpul ke sini. Oh, walaupun dia tidak mencapai suara itu. Walaupun belum mencapai, walaupun bisa 300. Oke. Jadi tadi 1.500 kan ya? Ya. Untuk 9 kursi. Jadi kursinya sudah ditetapkan. Ya, kursi sudah ditetapkan. Jadi jumlah kursi itu tidak berdasarkan jumlah suara. Jadi kursi sudah ada 9. Ya. Begitu kan ya Pak Desi ya? 9 misalkan. Nah, kita sudah dapat 8 ini. Ya. Dari 1.500. Nah, tinggal yang ke-9 itu siapa yang peroleh. Nah, dihitunglah dari kelebihan tadi. Kelebihan ini diberikan ke yang terakhir tadi. Oke. Kalau ada kelebihan. Kalau nggak dapat. Kalaupun kelebihan dia itu lebih daripada kelebihan kawan-kawan ini. Betul. Kalau nggak cukup tetap nggak dapat. Nggak dapat. Artinya sebagian kecil nanti suara itu akan hilang lah, terhapus. Oke. Satu lagi Pak Daci. Tadi 9 kursi ditentukan 1.500 suara per kursi. Nah, mendapatkan 1.500 suara itu dari mana perhitungannya? Dari jumlah pemilih. Oh, dari total. Ya. Dibagi 9. Bagi 9. Oke. Jadi begitu pemirsa. Kita sudah ada kursi 9. Ini contoh nih ya. 9 kursi. Kemudian setelah pemilu didapatkan tadi sekian total sekian. Sekian itu dibagi dulu ke 9 kursi sehingga rata-ratanya tadi contoh tadi 1.500. Ya. Dari 1.500 itulah dihitung per masing-masing partai. Ya. Berapa suara masing-masing. Ya. Jadi contoh tadi Partai A sekian dibagi 1.500. Partai B sekian dibagi 1.500 dan seterusnya. Nanti di akhir
dilihat sisanya. Nah, sisanya siapa yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? Betul, betul, betul. Walaupun yang sudah dapat ini tertinggi, nanti dia dapat. Hmm. Misalnya partai E ini hanya 100 dapat suara. Misalnya ya ekstrimnya. Nah, itu tuh yang lain ini yang paling tinggi. Iya. Nah, malah kalau ini 150, ini 300, ini 200. Ah, yang 300 ini yang dapat. Tambah satu lagi dia menjadi 3. Tambah satu lagi. Oh, kalau yang E tadi nggak dapat kursi ya? Tidak dapat suara. Iya, betul. Begitu, betul. Misalnya yang ini hanya dapat 100 suara cuma. Nah, padahal kursi baru 8 tadi kan dia kursi yang ke-9 didapatkan oleh yang tertinggi. Tertinggi sisanya ini. Sisa dari yang 5 partai tadi. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada nggak Pak Daci tempat kita untuk bisa melihat secara detail cara perhitungan itu? Mungkin di website KPU ada ya? Ada di website. Nah, nanti insya Allah kita masukkan di deskripsi linknya bagi pemirsa yang ingin melihat cara perhitungan suara untuk kursi DPRD. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipelajari. Iya. Ya, jadi sehingga dampak bagaimana proses itu berlangsung. Baik. Berikutnya Pak Daci. Tadi sudah kita bahas mengenai kursi. Sekarang kita sedang ramai nih bicara kalau kita mengundang narasumber dari partai, para calon. Ya. Yang umum dibicarakan adalah pokir. Pokir. Sekarang sebetulnya pokir ini sejarahnya seperti apa? Kemudian bagaimana dulu sebelum ada pokir ini? Tentu dulu tidak ada. Iya. Kemudian setelah ada bagaimana? Ya, terima kasih Pak Buting. Jadi waktu saya kepala desa, proses pembangunan di kampung kita ini artinya mengadakan musrendes, musyawarah rencana desa. Lalu naik musren kecamatan. Di musren kecamatan ini adu suara. Siapa yang paling keras suaranya memperjuangkan proyek yang diajukan, itu yang dapat. Sampailah nanti usulan kecamatan itu di musyawarah kota. Tiba di kota, siapa tanding keras lagi. Siapa yang paling keras, siapa yang paling kuat argumentasinya, itulah yang dapat urutan pertama pembangunannya. Nah, itu yang banyak. Sehingga selalulah di desa di tingkat bawah ini kadang-kadang tidak terwakilkan, tiba di kota. Hilang. Payah untuk masuk. Karena rebutan kita ada 5, cuma kalau yang desa lain, kecamatan lain kan banyak-banyak, lebih parah lagi. Nah, jadi dengan demikian, maka ketika kami di DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah, bagaimana kalau untuk pembangunan ini kita berikan 500 juta saja untuk desa per desa, jadi lebih merata. Itu sebelum ada dana desa ya? Dana desa belum ya? Pokir belum ada. Kami usulkan seperti itu. Jawab Pak Zoirin, Pak Sekda waktu itu, kita khawatir pada nanti kepala desa ini masuk penjara. Karena tidak pandai mempergunakannya atau salah administrasi. Repot kita dibuatnya. Oh gitu. Jadi gimana caranya? Kita tunggulah peraturan dulu. Mungkin akan ada perubahan peraturan yang diusulkan di DPR. Oke. Supaya keluar peraturan. Masing-masing desa dapat 2 miliar. Dana desa. Sudah terjawab kan? Sehingga ada lagi tarik-tarik suara di musrenbang. Musrenbang itu jadi hambat. Iya. Lagi. Saya selalu waktu di DPRD selalu ikut musren kota. Dan perhatikan orang-orang tidak bersemangat lagi karena dana sudah ada. Mana yang akan dimasukkan segala dalam masalah kota? Ini bisa. Sesudah itu keluar pokir. Tapi setelah saya tidak di DPRD lagi. Itu 2014, setelah 2014 ya? 2015 mulai. 2015, 2016. Nah, pada awalnya tidak boleh dibagi-bagi oleh anggota dewan, tetapi akhirnya memang terpaksa. Karena untuk apa gunanya kalau tidak mereka itu membagikan? Nah, coba membagi-bagi ini, misalnya di bidang kesehatan diberikan, haruslah dimasukkan ke
RKA dari Dinas Kesehatan. Jadi melalui dinas. Melalui dinas, nggak boleh langsung. anggota dewan. Hmm. Sebetulnya nggak boleh juga anggota dewan itu ikut serta dalam penentuan siapa yang akan mengerjakan. Betul. Nah, kalau itu terbukti sebetulnya masuk penjara itu. Bisa diduga melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Nah, tapi Mempengaruhi kinerja eksekutif namanya itu kan. harus melalui kinerja eksekutif. Tapi bagaimana pemerintah mau mengawasi sekian ratus ribu desa kan? Nah, akhirnya tidak terkontrol. Ya seperti ada sekarang lah, masing-masing desa itu difasilitasi oleh anggota dewan, apalagi yang akan yang dikerjakan. Nah, seharusnya anggota dewan itu ikut musrenbang di tingkat desa. Jadi di tingkat desa itulah dibagi sebetulnya dalam aturan yang awalnya harus Jadi dari rencana desa itulah dimasukkan dana itu sepatutnya. Dana proyek, apalagi proyek fisik atau non fisik di sana. Tapi itu kan tidak nampak siapa di belakang layarnya. Seperti halnya waktu saya jadi anggota DPRD itu kan tidak tahu orang apakah itu pekerjaan dasar munir atau tidak. Karena ini pengalaman. Waktu kampanye kami kan ada bertiga. Dari Silungkang ini ada saya di kota, Bu Lela di provinsi, dan Pak Fauzi Hasan di DPR pusat. Waktu itu di rumah Mak Cis dikatakan bahwasanya kalau kami lolos bertiga, ini terima ambulan. Itu Mak Cis mengatakan itu. Itu kata saya, gimana Mak Cis? Ya pokoknya dia diusahakan nanti. Saya tidak tampak gambaran bagaimana waktu itu. Nah, sesudah itu ternyata Mak Cis kan tidak tepat. Tidak mungkin kami berdua menyediakan ambulan kan. Waktu itu kalau mau menyediakan ambulan, uang pribadi kita dituntut oleh orang. Sebab janjinya begitu. Janji tidak ditepati. Nah, dalam waktu reses pertemuan dengan rakyat, saya katakan, sekarang ambulan kan diminta. Bagaimana? Saya hanya bisa memperbanyak ambulan di puskesmas. Nah, maka ketika sesudah itu Bu Ambon jadi kepala dinas, saya katakan pada Bu Ambon, minimal 3 ambulan di puskesmas Silungkang. Baru-baru diganti. Yang lama diganti baru. Ya. Ada 3 ambulan. Ada berarti itu? Ada, bukan? Tapi orang tidak juga terima karena bukan pekerjaan tersebut. Iya kan? Iya. Ini masalahnya. Jadi kalau memang seperti ini ya mau apa lagi kan? Makanya kembali la haula wala quwata illa billah. Oleh lawan politik ini digoreng ini. Nasir Munir ingkar janji, ini ambulan di mana, macam-macam. Kembali ke yang tadi Pak Daci, soal tadi pokir tadi. Jadi intinya harus melalui dinas. Dan usulannya kalau bisa melalui rencana-rencana yang sudah ada. Musrenbang. Oke. Karena itu kan sebetulnya dari desa-desa ya. Jadi kalau misal saya terpilih lah, kan ada 5 desa atau di Silungkang ini 5 desa. Tapi sebetulnya tidak 5 itu. Kalau Silungkang Lembah Sekar kan ya masuk semua yang lain. Semua. Nah, cuma susah juga kan. Kita ada banyak. Kalau kita hanya bagi-bagi, kita dapat sedikit, yang lain lebih besar kan. Gitu. Yang lain lebih banyak soalnya. Jadi akhirnya ya desa kita aja itu. Oke. Ya, gitu, Oke. Itu tadi setelah 2014. Sekarang sudah mau menuju ke 2024. Sudah 10 tahun berjalan. Ya. Apakah nanti akan ada lagi Pak Daci? Wallahualam. Kita belum tahu nih ya. Tahu akan ada atau enggak. Kalau tidak ada, kembali lagi seperti perjuangan 2009. Artinya anggota DPRD ini harus memahami APBD. Harus betul-betul dibaca itu APBD. Tapi tidak seluruhnya dibaca. Preambel apa semacam tidak usah dibaca. Nah ini penting. Iya. Jadi untuk para pemirsa, para pemilih kita nanti, pahamilah bahwa
tugas seorang wakil kita di DPRD itu ada 3. Pertama, legislasi, legislasi. membuat peraturan, lebih kurang begitu ya, Ya. buat peraturan. Kedua, Kedua tadi budgeting, membuat anggaran. Yang ketiga pengawasan. Ketiga, mengawasi eksekutif. Oke. Mengawasi eksekutif. Nah, ini kemampuan yang harus dimiliki oleh para wakil kita. Jadi kita waktu memilih nanti nilailah para calon ini apakah mereka punya kemampuan itu atau tidak. Begitu ya Pak Daci ya. Ya, kalau kita di daerah ini kan tidak begitu sulit sebetulnya untuk mengawasi, melihat apakah orang ini mampu untuk mengadakan perencanaan atau tidak. Lihat saja lah bagaimana dia kampanye. Iya. Iya kan? Iya. Perhatikan kampanyenya bagaimana. Apakah ada pembicaraan-pembicaraan real dan konkret yang akan dilakukan. Nah, kemudian memang sesuai dengan aturan. Iya. Tapi kalau misalnya yang dibicarakan itu tidak ada sesuai dengan aturan, akan mungkin dilaksanakan. Iya. Iya. Nah, kan gitu toh. Iya, betul. Nah, jadi, Bisa dilihat dari indikasinya dari situ. Nah, indikasinya itu. Jadi calon-calon ini harus kampanye seperti ini. Nah, kalau bidang pendidikan, saya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dengan ini akan dilakukan. Berdasarkan undang-undang muskil gitu. Iya, harus gitu. Iya. Ya, ini penting buat pemirsa kita, pemilih kita untuk menentukan pilihan nanti. Sebabnya kalau anggota DPRD berjalan tidak dengan undang-undang, rawan untuk dia, juga merugikan untuk masyarakat kita. Bisa separuh jalan di stop. Nah, ini terbengkalai, kita berurusan bisa jadi sulit intinya. Kemudian Pak Daci, untuk nanti nih periode 2024 nanti ini, apa yang menurut Pak Daci ya, para legislator kita ini, para wakil kita ini nanti lakukan untuk kita? Mereka harus memahami karakter masyarakat kita. Karakter masyarakat kita itu begini ya. Kalau sesuatu itu tidak akan diungkapkan dengan jelas. Kita harus peka bahwasanya kita harus melakukan ini supaya masyarakat ini bisa paham, bahwa bisa terbantu. Itu yang harus dipahami. Jadi dekat dengan masyarakat, bukan dekat dengan masyarakat. Oh, setiap pergi ke kedai apa. Saya dulu pergi ke kedai itu justru dibayar oleh masyarakat itu. Bapak jangan bayar. Katanya. Nah, kalau kawan-kawan kan tiba sini, ini tiba Pak Dewan, jadi kapal gulung. Kan gitu kan. Saya itu tercengang kawan-kawan ya Pak. Tiba Pak yang minum. Saya gratis. Ya kan? Nah, cuma saya, ya itu yang kita tahu, ini kebutuhannya ini. Nah, kita harus berjuang di situ. Nah, karena di suatu kali, di suatu tempat, dapat info saya bahwasanya di sana akan ditambang mineral dari perut bumi. Saya temui kepala desanya, memang akan ada itu. Ya, ada surat izinnya, sudah keluar. Siapa yang mengeluarkan? Wali kota. Saya tuntut wali kotanya. Kenapa? Masa dibeli tanah itu 7.500 1 kubik. Sedangkan harganya di Padang 1 juta. Saya tahu harganya segitu. Lalu saya katakan kepada masyarakat, Pak, kalau nanti datang akan menambang, mintalah seminim-minimnya 500.000 per kubik, per ton. Kenapa? Harganya 1 ton di Padang 1 juta. Tentu mereka pakai ongkos. Nah, oke, 500 saja untuk kita. Jadi kalau 1.000 ton nanti kali saja 5.000, 50.000. Nah, kaya Bapak di sini. Tapi kalau kali 750, mendingin itu kata saya. Akhirnya memang. Iya betul. Jadi kebutuhan masyarakat itulah yang harusnya dilihat oleh para wakil kita. Jadi tidak cukup dengan hanya sekadar makan-makan apa itu, jangan. Apalagi kalau money politik ya. Money politik itu sebetulnya mendekati kepada kerusakan iman kalau saya. Karena sudah meminta kepada yang selain Allah kan. Betul. Jadi kita janganlah meminta kepada selain Allah. Itu iman kone itu. Karena itu.
Iya betul. Ada. Betul betul. Kalau karena iman tuh, apabila kamu meminta sembah lain kepada saya, kata Allah, Iya iya iya. neraka jahanam. Iya iya. Nah, gitu. Iya. Jadi, Jadi babayo sebenarnya Babayo sebenarnya. money politiko. Jadi ini pelajaran. Terima kasih Pak Daci. coba tanya ke Ustaz. Bukan karena merusak-rusak orang lain, merusak dirinya sendiri. Kalau menurut saya. Makanya ketika waktu saya pemilihan itu, Pak, Bapak tidak akan terpilih, tidak masalah. Karena yang akan menetapkan jadi anggota atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kata Allah, ya tidak jadi. Makanya ketika tidak jadi pada tahun kedua ya, orang-orang, waduh, pada saat itu dihukum oleh Rasulullah. Bukan, gitu saya. Artinya, Allah Takdirnya tidak begitu. mengizinkan saya untuk meneruskan pekerjaan seperti ini. Iya. Ada pekerjaan lain yang akan saya kerjakan. Betul betul. Itu. Jadi kita tidak stres. Iya. Mau jadi DPRD atau tidak jadi DPRD. Aman. Ya kan? Iya betul betul. Betul. Apakah kita akan lari di sini? Oh, enggak. Nah. Apa malu kan? Enggak. Kalau pengajar itu di perguruan tinggi, misal diangkat jadi rektor. Jadi rektor ini saya. Sesudah itu nanti jadi dosen lagi, enggak ada masalah. Kan? Iya. Kalau di SMP, begitu diangkat kepala sekolah, sudah tuh jadi guru biasa, itu akan dihukum jadi guru biasa. Oh bukan. Ya kan? Iya iya. Nggak ada masalah harusnya. Nggak ada masalah seharusnya. Iya iya iya. Saya Betul. coba kan di SMP, di SMA SDI kan. Nah, ketika saya kepala sekolah sudah nek, sudah tiba titik jenuh, saya katakan yayasan supaya diganti tiba-tiba dengan adik saya, Pak Yusri. Ya, alhamdulillah saya ngajar. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Nah. Ya jabatan itu sebuah takdir. Jadi Nah, itu amanah kan? harusnya dan amanah itu penting sekali. Ya. Bukan perjuangan untuk diri kita, tapi perjuangan untuk apa yang kita wakilkan, rakyat yang kita wakilkan. Iya, aman. Jadi itu bukan tujuan utama. Karena kalau itu dijadikan tujuan utama, begitu tidak terpilih, begitu turun jabatan langsung stres. Nah itu yang stres. Baik Pak Daci, menarik bicara kita hari ini. Sebelum kita tutup Pak Daci, mungkin ada pesan-pesan penutup. Ya, jadi kita ini harus mendidik warga kita itu untuk berlaku jujur. Jujur kepada orang lain dan jujur kepada diri sendiri. Sebetulnya akan dihisapkan antara perbuatan dia dengan inti di dalamnya. Itu yang akan dihisap, bukan dengan orang lain yang utama. Itu yang kita yakini akan dihisap di hari akhir. Oleh sebab itu berlaku jujur lah. Jujur itu bukan kepada orang lain saja, tapi kepada diri kita sendiri. Ini jujur, misal contoh yang gampang ya. Seperti saya ini kan sudah hampir 70 kan. Hampir 70 ini kan sudah mulai leko-leko. Aja menyangkut itu satu hukuman dari Allah, itu sudah sunatullah. Ya kan? Kita nikmati aja. Iya. Nah, barangkali. Sehingga tidak ada stres. Tidak ada stres ya. Betul. Mudah-mudahan jadi sehat terus. Kalau pikiran kita sehat, badan kita sehat terus. Sehat terus. Seperti itu. Baik Pak Daci, terima kasih kehadirannya di studio kami. Kita mungkin bisa bertemu lagi nanti di topik-topik yang lain. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan jangan bosan datang ke sini. Ini saya guru. Salah satu kebahagiaan guru adalah kalau muridnya jauh lebih baik daripada. Mudah-mudahan pemirsa kita tambah cerdas. Nah, itu yang penting. Kalau cerdas itu gurunya. Nah, sekarang kan guru-guru kami di SMP dulu begini-begini, di SAA dulu begini-begini kan gitu. Betul. Baiklah pemirsa Gomor Cerdas, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di sesi-sesi yang lebih menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daci. Mantap.